Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Diana Hernawati, Magister Pendidikan, dan Bapak Diki Muhammad Haidir, Magister Pendidikan. Baik, di sini kami berasal dari kelompok 5 akan membahas mengenai subfilum hexapoda dari filum Arthropoda 2. Sebelum memulai penjelasan, kami ingin memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Alivia Azahra, NPM 192154005. Kemudian ada Ajeng Fajar Ramadanti, NPM 192154007, dan ada Ade Reni Wulandari, NPM 192154022. Baik, untuk penyampaian materi yang pertama akan disampaikan saya sendiri. Hexapoda berasal dari bahasa Yunani, yaitu hexa yang berarti 6 dan podus berarti kaki. Jika dilihat dari jumlah spesies yang ada, hexapoda ini merupakan hewan darat yang paling sukses. Mengapa? Karena hexapoda ini hampir ditemukan di seluruh penjuru dunia. Nah, untuk fitur yang umum membedakan serangga dengan yang lainnya, yaitu serangga memiliki sayap, sepasang antena, dan secara virtual semua serangga dewasa itu memiliki 3 pasang kaki. Nah, di sini subfilum hexapoda termasuk ke dalam filum Arthropoda yang terdiri dari 2 kelas. Yang pertama ada kelas Entognatha, yang kedua ada kelas Insecta. Nah, pada kelas Insecta ini terdiri dari 2 infrakelas. Yang pertama itu ada Paleoptera dan yang kedua ada Neoptera. Kemudian struktur luar dan lokomosi. Nah, badan dari serangga ini dibagi menjadi 3 tagmata yang terdiri dari kepala, toraks, dan abdomen. Nah, di kepala ini terdapat sepasang antena, bagian mulut, mata, dan 1 atau lebih ocelli. Nah, ocelli ini merupakan gabungan mata yang memiliki multilensa. Kemudian bagian toraks ini mencakup 3 segmen, yaitu dari anterior sampai posterior itu ada protoraks, mesotoraks, dan metatoraks. 1 pasang kaki tersambung sepanjang batas ventral dari setiap segmen toraks dan sepasang sayap yang jika ada tersambung pada batas dorsolateral mesotoraks dan metatoraks. Sayap mempunyai vena tebal berongga untuk meningkatkan kekuatan. Toraks juga mengandung 2 pasang spiracles, yaitu lubang udara yang bukaannya masuk ke trakea, biasa terletak di permukaan tubuh. Kebanyakan serangga memiliki 10 atau 11 segmen abdominal, di mana setiap bagiannya memiliki lipatan lateral di eksoskeleton yang memungkinkan abdomen untuk meluas saat serangga itu kenyang atau penuh dengan telur yang matang. Nah, setiap segmen abdominal memiliki sepasang spirakel. Selanjutnya, ada struktur genital yang berfungsi saat kopulasi dan deposisi telur, dan struktur sensorik yang dinamakan cerci. Insang terdapat pada segmen abdominal pada serangga yang belum dewasa. Kemudian ada bentuk lain dari lokomosi. Nah, serangga ini bisa berjalan, lari, lompat, atau berenang menyeberangi daratan atau substrat lain. Saat serangga berjalan, mereka mempunyai 3 atau lebih kaki yang menapak di atas tanah, menciptakan pijakan yang stabil. Saat serangga berlari, lebih sedikit dari 3 kaki yang bersentuhan dengan tanah. Contohnya ada kecoa saat berlari mencapai kecepatan 5 km per jam. Kecepatan nyata merupakan hasil dari ukuran yang kecil dan kemampuan untuk mengubah arah dengan cepat. Kemudian ada serangga pelompat pada Orthoptera, biasanya memiliki kaki metatoraks yang panjang di mana ototnya diperbesar untuk mengatur besar sebagai gaya pendorong. Energi untuk terbang dari sebuah kutu Ordoziphonaptera disimpan sebagai energi elastis dari eksoskeleton. Otot yang melenturkan kaki memutar balikan eksoskeleton. Mekanisme penangkapan menahan kaki dalam posisi terangkat sampai otot melepaskan tangkapan dan memungkinkan energi tersimpan untuk melebarkan kaki secara cepat. Kemudian ada sistem terbang serangga. Serangga ini bergerak dalam berbagai cara. Dari perspektif evolusi, terbang merupakan bentuk yang paling penting dalam lokomosi serangga. Nah, perkembangan lateral dari toraks
yang melindungi kaki atau spirakel. Selanjutnya, bagian ini akan memperbaiki lobus yang dapat digunakan untuk meluncur dari atas tanaman yang tinggi hingga ke dasar tanah. Kemampuan dari sayap dapat menutup, miring, dan melipat ke belakang badan. Hal lain yang dibutuhkan untuk terbang adalah evolusi dari kemampuan termoregulasi yang terbatas. Termoregulasi itu merupakan kemampuan untuk mengatur temperatur tubuh pada tingkat yang berbeda dengan temperatur lingkungan, yang biasanya pada saat temperatur tubuh tinggi sekitar 25 derajat Celcius atau lebih. Nah, mekanisme terbang pada serangga itu terdiri dari dua, yaitu mekanisme secara sinkronus dan asinkronus. Mekanisme terbang sinkronus atau secara langsung di mana otot bertindak pada dasar sayap yang bekerja untuk menggerakkan sayap ke bawah dan otot yang tersambung pada bagian dorsal dari ventral di exoskeleton menggerakkan sayap ke atas. Nah, mekanisme ini tergantung pada impuls dari saraf ke otot terbang yang harus memproduksi setiap tempo sayap. Contohnya ada kupu-kupu, capung, dan belalang yang menggunakan mekanisme ini. Kemudian yang kedua ada mekanisme terbang secara asinkronus atau tidak langsung di mana otot bertindak untuk mengubah bentuk eksoskeleton agar gerakan ke atas dan ke bawah sayap. Otot dorsoventral menarik eksoskeleton dorsal atau tergum bawah yang menggerakkan sayap ke atas. Gerakan ke bawah terjadi saat otot longitudinal berkontraksi dan menyebabkan eksoskeleton mengangkat ke atas. Bagian elastis dari eksoskeleton menambah kekuatan dan kecepatan dari gerakan tersebut. Kemudian pada mekanisme terbang asinkronus ini, di antara kepakan sayap dan impuls saraf tergantung pada otot terbang yang terentang saat terhubung atau seirama pada toraks. Perentangan longitudinal otot terbang saat kepakan ke atas dari sayap selanjutnya memulai kontraksi otot terbang dorsoventral. Otot terbang tidak langsung biasanya disebut otot terbang fibrilar, contohnya pada lalat dan lebah. Kemudian ada nutrisi dan sistem pencernaan. Nah, keragaman kebiasaan makan serangga sejajar dengan keanekaragaman serangga itu sendiri. Pada figur 15.6 merupakan contoh kepala dan bagian mulut dari serangga seperti belalang atau kecoa. Nah, struktur atas seperti bibir itu disebut labrum. Itu merupakan sebuah sensoris. Kemudian mandibula mengalami sklerot, bagian mulut untuk mengunyah. Maksila sering memiliki permukaan potong dan memiliki pulp sensorik. Labium ini merupakan bibir bawah sensorik. Semua bantuan ini untuk menangani makanan. Variasi aktif rencana ini merupakan spesialisasi untuk menyedot cairan pada tumbuhan maupun hewan pada gambar 15.7. Kemudian saluran pencernaan seperti pada semua arthropoda terdiri dari foregut, midgut, dan hindgut pada gambar 15.8. Nah, pembesaran untuk penyimpanan dan divertikula yang mengeluarkan enzim pencernaan biasa terjadi. Kemudian ada pertukaran gas. Nah, pertukaran gas dengan udara membutuhkan luas permukaan yang besar untuk difusi gas. Di lingkungan terestrial, permukaan ini juga ada jalan untuk kehilangan air. Nah, hilangnya air pernapasan pada serangga akibat direduksi melalui invaginasi permukaan pernafasan untuk membentuk sistem berlapis kitin yang sangat bercabang yang berbentuk tabung disebut trakea. Nah, trakea ini terbuka keluar tubuh melalui spirakel yang biasanya memiliki semacam perangkat penutup untuk mencegah kehilangan air yang berlebihan. Spirakel mengarah ke batang trakea yang bercabang, akhirnya memunculkan cabang yang lebih kecil yang disebut trakeol. Trakeol ini berakhir secara intraseluler dan terutama berlimpah di jaringan yang aktif secara metabolik seperti otot terbang. Kebanyakan serangga memiliki mekanisme ventilasi yang menggerakkan udara masuk dan keluar dari sistem trakea, misalnya membuat kontrak otot terbang secara bergantian, menekan dan memperluas batang trakea yang lebih besar dan dengan demikian memberikan ventilasi pada trakea. Dalam beberapa penelitian, karbon dioksida yang diproduksi sel aktif secara metabolik diasingkan di hemosul sebagai ion bikarbonat atau HCO3 sebagai oksigen berdifusi dari trakea ke jaringan tubuh dan tidak diganti dengan karbon dioksida. Ruang hampa dibuat menarik lebih banyak udara ke dalam spirakel. Proses ini disebut pasif pengisapan. Kemudian
Ada sistem sirkulasi dan regulasi suhu. Nah, sistem peredaran darah serangga ini memiliki pembuluh darah yang kurang berkembang. Darah mendistribusikan nutrisi, hormon, dan limbah, serta sel darah amoeboid berpartisipasi dalam mekanisme pertahanan dan perbaikan tubuh. Termoregulasi merupakan persyaratan untuk serangga terbang. Hampir semua serangga menghangatkan diri dengan berjemur di bawah sinar matahari maupun beristirahat di permukaan yang hangat, karena mereka menggunakan sumber panas yang berasal dari luar dalam pengaturan suhu. Serangga umumnya dianggap ektoterms. Beberapa contohnya yaitu ada ngengat, alpen, lebah, dan kumbang. Dapat menghasilkan panas dengan kontraksi yang cepat pada otot penerbangannya. Panas metabolik yang dihasilkan dengan cara ini dapat menaikkan suhu otot dada dari 0 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius karena beberapa serangga bergantung sampai batas tertentu pada sumber panas metabolik. Mereka memiliki suhu tubuh yang bervariasi dan kadang-kadang disebut heteroterm. Serangga juga mampu mendinginkan diri dengan mencari kesejukan dengan memiliki habitat di tempat yang lembab. Kemudian ada sistem saraf dan fungsi sensor. Nah, ganglion supraesophageal berhubungan dengan struktur sensori kepala. Penghubung bergabung dengan ganglion supraesophageal ke ganglion subesophageal yang menginervasi bagian mulut dan kelenjar ludah dan memiliki pengaruh rangsang umum pada bagian tubuh yang lain. Ganglia segmen toraks dan abdomen menyatu ke berbagai derajat dalam taksa yang berbeda. Penelitian telah menunjukkan bahwa serangga mampu melakukan beberapa pelajaran dan memiliki ingatan. Misalnya pada lebah yang berasal dari ordo Hymenoptera secara naluri dapat mengenali objek mirip bunga dengan menerka bentuk serta kemampuannya dalam menyerap sinar ultraviolet yang membuat bagian tengah bunganya tampak gelap. Bau adalah isyarat yang sangat andal bagi lebah karena lebih banyak konstan dari warna dan bentuk angin, hujan, dan herbivora mungkin merusak yang terakhir. Kemudian mekanoreseptor merasakan perpindahan fisik dari tubuh atau bagian tubuh. Setae didistribusikan melalui mulut, antena, dan kaki. Sentuhan gerakan udara dan getaran substrat dapat menggantikan setae. Mendengar merupakan pengertian mekanoreseptif di udara. Gelombang tekanan menggantikan reseptor tertentu. Semua serangga dapat merespon gelombang tekanan dengan setae yang terdistribusi secara umum. Setae panjang yang bergetar saat frekuensi suara tertentu menyerang mereka menutupi antena serangga. Gelombang suara rentang frekuensi 500 hingga 550 siklus per detik menarik dan menimbulkan perilaku kawin pada nyamuk jantan Aedes aegypti. Gelombang ini masuk kisaran suara yang dihasilkan pada sayap betina timpana, organ atau timpani yang berada di kaki jangkrik dan Cathidids, ordo Orthoptera, di perut belalang, ordo Orthoptera, dan beberapa ngengat, ordo Lepidoptera, dan di dada ngengat lainnya. Organ timpanal terdiri dari membran kutikula yang tipis menutupi kantung udara besar. Kantung udara bertindak sebagai ruang beresonansi. Serangga menggunakan komoresepsi dalam memberi makan, pemilihan tempat bertelur, lokasi kawin, dan terkadang untuk hubungan sosial dengan serangga lainnya. Komoreseptor biasanya berlimpah di bagian mulut, antena, kaki, dan ovipositor, serta berbentuk rambut, pasak, lubang, dan pelat yang memiliki satu atau lebih pori-pori yang mengarah ke saraf internal akhir. Serangga mampu mendeteksi cahaya dan mungkin menggunakan cahaya dalam orientasi, navigasi, mencari makan, maupun fungsi lainnya. Mata majemuk berkembang dengan baik pada kebanyakan serangga dewasa. Mata majemuk terdiri dari beberapa hingga 28.000 reseptor yang disebut omatidia, yang menyatu menjadi mata multifaset. Bagian luar permukaan setiap omatidium merupakan lensa dan merupakan salah satu faset mata. Di bawah lensa adalah kerucut kristal. Nah, lensa dan kerucut kristal merupakan struktur pengumpul cahaya. Sel tertentu dari omatidium yang disebut sel retinola memiliki area pengumpul cahaya khusus yang disebut rabdom. Rabdom ini mengubah energi cahaya menjadi impuls saraf. Mata majemuk lebih cocok untuk mendeteksi gerakan. Gerakan titik cahaya kurang dari 0,1 derajat dapat dideteksi sebagai cahaya berturut-turut menyerang omatidia yang berdekatan.
Mata majemuk mendeteksi panjang gelombang cahaya. Pada beberapa serangga, mata majemuk juga mendeteksi cahaya terpolarisasi yang dapat digunakan untuk navigasi dan orientasi. Kemudian, ekskresi serangga yaitu struktur ekskresi serangga yang utama adalah malpighian, tubulus, dan rektum. Nah, tubulus malpighian ini berakhir di hemosul dan terbuka ke saluran usus di persimpangan midgut dan usus belakang. Mikrofili menutupi permukaan dalam sel mereka. Berbagai ion secara aktif diangkut ke dalam tubulus dan air mengikuti secara pasif. Asam urat disekresikan ke dalam tubulus dan kemudian masuk ke usus seperti asam amino dan ion. Di rektum, air, ion tertentu, dan bahan lainnya diserap kembali, sedangkan asam urat dihilangkan. Ekskresi asam urat menguntungkan bagi hewan darat karena meminimalkan kehilangan air. Kemudian ada regulasi kimia. Sistem endokrin mengontrol banyak fungsi fisiologi serangga seperti sklerotisasi kutikuler, osmoregulasi, pematangan telur, metabolisme sel, peristaltik usus, dan detak jantung. Sel neurosekretori dari ganglion subesofageal memproduksi ekdisiotropin. Hormon ini bergerak dalam neurosekretori sel ke struktur yang disebut korpora kardiaka. Korpora kardiaka ini kemudian melepaskan hormon torakotropik yang menstimulasi kelenjar protorasik untuk mengeluarkan ekdison. Ekdison ini memulai reabsorpsi bagian dalam prokutikula dan pembentukan eksoskeleton baru. Pada tahap yang belum matang, korpora alata memproduksi dan melepaskan sejumlah kecil hormon remaja. Jumlah hormon remaja yang beredar di homosul menentukan sifat selanjutnya. Konsentrasi hormon remaja yang besar menyebabkan pergantian kulit tahap imatur kedua. Hasil konsentrasi menengah menghasilkan pergantian kulit dan pergantian kulit ke tahap dewasa yang ketiga. Dan konsentrasi rendah menghasilkan pergantian kulit dan berganti kulit ke tahap dewasa. Kemudian feromon adalah bahan kimia yang dilepaskan hewan yang menyebabkan perubahan perilaku atau fisiologis pada anggota lain yang sama jenisnya. Angin atau air mungkin membawa feromon beberapa kilometer dan beberapa molekul feromon ini jatuh pada kemoreseptor individu lain yang memungkinkan cukup untuk mendapatkan tanggapan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Ade Reni Wulandari. Kepada Ade Reni dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi mulai si. Salah satu alasan keberhasilan serangga adalah reproduksinya yang tinggi potensi. Reproduksi di lingkungan terestrial bagaimanapun akan ada resikonya. Pembuahan internal membutuhkan struktur kopulasi yang sangat berkembang, karena gamet akan cepat kering jika terpapar udara. Selain itu, diperlukan mekanisme untuk menyatukan jantan dan betina pada waktu yang tepat. Dalam reproduksi ini ada beberapa pengaruh yang mempengaruhi reproduksi serangga, yaitu ada pengaruh internal, diantaranya interaksi antar kelenjar endokrin, dan pengaruh eksternal, yaitu kuantitas dan kualitas makanan, suhu, kelembaban, dan kepadatan populasi. Kebanyakan serangga memiliki perilaku kawin yang kompleks untuk menentukan dan mengenali calon pasangan, untuk memposisikan pasangan untuk kopulasi atau untuk menenangkan pasangan yang agresif. Nah, keterlibatan perilaku serangga dalam reproduksi ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada feromon, melibatkan feromon. Nah, pada perilaku kawin, contohnya pada ngengat ini, abdomen imago betina akan menjorok keluar untuk mengeluarkan feromon pada perilaku pemanggilan pasangan. Adanya kontak visual serta kontak fisik pada perilaku courtship, katup cluster pada imago jantan bersentuhan, lalu menempel dengan segmen abdominal terujung imago betina pada perilaku kopulasi, dan imago betina mengeluarkan organ ovipositor ke arah lokasi bertelur pada perilaku oviposisi. Yang kedua yaitu melibatkan sinyal visual, contohnya pada kunang-kunang atau Ordo coleoptera.
Kunang-kunang ini biasanya memancarkan sinar sebagai sinyal untuk memberi tanda kawin, dengan menggunakan panjang gelombang sinar yang berbeda tergantung dengan spesiesnya. Mulanya, kunang-kunang jantan akan menyorotkan sinar untuk menarik perhatian sang betina, tapi di beberapa spesies, kunang-kunang betinalah yang memanggil kunang-kunang jantan terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu melibatkan sinyal pendengaran, contohnya pada jangkrik, ordo Homoptera dan ordo Orthoptera. Nah, jangkrik jantan akan melakukan perilaku berbunyi, salah satunya untuk menarik perhatian jangkrik betina, serta untuk menunjukkan eksistensi dirinya dan mempertahankan daerah kekuasaannya. Reproduksi serangga berlangsung secara seksual. Hasil perkawinan berupa telur yang secara bertahap akan menjadi imago atau serangga dewasa. Perubahan secara bertahap ini disebut dengan metamorfosis. Nah, metamorfosis sendiri terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada metamorfosis ametabolous atau tidak memiliki metamorfosis. Yang kedua, metamorfosis paurometabolous atau metamorfosis setengah sempurna. Yang ketiga, ada metamorfosis hemimetabolous atau metamorfosis tidak sempurna. Dan yang terakhir ada metamorfosis holometabolous atau metamorfosis sempurna. Nah, untuk penjelasan yang pertama yaitu mengenai metamorfosis ametabolous. Nah, metamorfosis ametabolous atau tidak memiliki metamorfosis ini contohnya ada pada ordo Tisanura, pada spesies gegat. Nah, perbedaan utamanya adalah ukuran tubuh dan kematangan seksualnya antara serangga dewasa dan larva. Serangga dewasa akan terlihat seperti versi kecilnya ketika muncul dari telur, molting sampai mencapai kematangan seksual. Keduanya tidak bersayap. Jumlah molting di perkembangan ametabolous suatu spesies bervariasi dan tidak seperti kebanyakan serangga lainnya. Molting ini akan berlanjut setelah kematangan seksual. Kemudian, yang kedua ada metamorfosis paurometabolous atau metamorfosis setengah sempurna. Nah, contohnya ada pada ordo Hemiptera dan spesies Ginsberg. Pada metamorfosis ini akan melibatkan jumlah ganti kulit spesies tertentu antara telur dan tahap dewasa. Sayap luar berkembang dan ukuran serta proporsi tubuh orang dewasa akan tercapai dan alat kelamin berkembang. Serangga yang belum dewasa ini disebut nimpa. Nah, bisa dilihat gambar perkembangan pada Ginsberg ini dimulai dari telur lalu peningkatan ukuran nimfa, dan pada imago atau Ginsberg dewasa akan berkembang sayap. Selanjutnya ada metamorfosis hemimetabolous atau metamorfosis tidak sempurna. Contohnya ada pada ordo Odonata atau spesies capung. Nah, pada metamorfosis ini, pertumbuhannya terjadi selama tahap nimfa. Nimfa akan menyerupai serangga dewasa dalam kebanyakan hal, terutama dalam penampilan. Perilakunya yang sama dan biasanya berbagi habitat yang sama dan makanan sebagai serangga dewasa. Pada serangga bersayap seperti capung ini, sayap akan sepenuhnya terbentuk ketika mulai dewasa. Lalu yang terakhir ada metamorfosis holometabolous atau metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna ini ada pada ordo Diptera pada spesies lalat. Nah, pada metamorfosis ini serangga yang belum dewasa akan disebut larva karena sangat berbeda dengan serangga dewasa dalam bentuk tubuh, perilaku, dan habitatnya. Larva akan berganti kulit dan membentuk pupa. Pupa adalah massa tidak aktif, tetapi sebenarnya merupakan massa perubahan sel yang radikal di mana semua karakteristik serangga dewasa berkembang. Kasus pelindung mungkin tertutup tahap kepompong. Instar larva terakhir akan membuat kepompong sebagian atau seluruhnya dari sutra. Nah, kepompong atau puparium itu adalah eksoskeleton larva terakhir dan dipertahankan melalui tahap kepompong. Serangga lain, misalnya nyamuk pada ordo Diptera, memiliki pupa yang tidak tertutup oleh kerangka luar larva, dan pupa tersebut dapat aktif, meranggas terakhir menjadi dewasa. Tahap biasanya terjadi di dalam kepompong. Nah, kepompong atau puparium ini
akan menjadi pelindung serangga ketika ia berkembang. Ketika serangga sudah dewasa, maka ia akan keluar dari kepompong. Nah, serangga ini seringkali menggunakan rahang bawahnya untuk membuka kepompong atau selungkup lainnya. Proses terakhir ini disebut kemunculan atau eklosi. Selanjutnya ada perilaku sosial serangga. Serangga memiliki banyak pola perilaku yang kompleks. Sebagian besar adalah bawaan diprogram secara genetik. Perilaku sosial pada serangga terlihat pada serangga yang hidupnya berkoloni. Biasanya berbeda, anggota koloni terspesialisasi seringkali juga secara struktural perilaku untuk melakukan tugas yang berbeda. Perilaku sosial paling tinggi ada pada ordo Hymenoptera, yaitu pada lebah, tawon, dan semut, dan ordo Isoptera, yaitu pada rayap. Setiap jenis individu dalam koloni serangga disebut kasta. Seringkali 3 atau 4 kasta hadir dalam satu koloni. Betina reproduktif akan disebut sebagai ratu. Pekerja mungkin jantan dan betina steril atau betina steril, dan mereka akan mendukung, melindungi, serta memelihara koloni. Laki-laki reproduktif membuahi ratu dan disebut raja atau drone. Prajurit biasanya steril dan mungkin memiliki rahang bawah yang besar untuk mempertahankan koloni. Lebah madu atau ordo Hymenoptera ini memiliki 3 kasta di koloni mereka seperti pada gambar yang tertera. Nah, pada gambar A itu adalah lebah pekerja. Pada gambar B, seekor lebah drone atau lebah raja yang akan membuahi ratu. Nah, pada gambar C ini adalah seekor ratu lebah yang ditandai dengan warna biru untuk mengidentifikasinya. Kemudian, pada gambar D ini ada kaki pada lebah yang permukaan bagian dalam kaki metatorasik memiliki setae, disebut sisir serbuk sari, yang menghilangkan serbuk sari dari kaki mesotorasik dan perut. Serbuk sari kemudian akan dikompresi menjadi massa padat dengan diperas dalam pers serbuk sari dan dipindahkan ke serbuk sari keranjang di permukaan luar kaki, tempat serbuk sari dibawa. Kaki itu akan mengumpulkan serbuk sari dari bagian tubuh. Kaki potoraks dari pekerja lebah akan membersihkan serbuk sari dari antena dan tubuhnya. Feromon yang dilepaskan oleh ratu ini akan mengendalikan lebah madu sistem kasta. Pekerja menjilat dan merawat ratu dan pekerja lainnya. Dengan melakukan itu, mereka akan mengambil dan memberikan feromon pengatur kastor kepada pekerja lain. Feromon ini yang akan menghambat para pekerja membesarkan ratu baru. Seiring bertambahnya usia ratu atau jika ia meninggal, jumlah feromon pengatur kasta di sarang akan menurun. Sebagai feromon berkurang, pekerja mulai memberi makan makanan untuk ratu, itu royal jelly, ke beberapa larva betina yang berkembang di dalam sarang. Makanan ini mengandung bahan kimia yang mendorong perkembangan karakteristik ratu. Larva yang menerima royal jelly berkembang menjadi ratu. Mereka muncul, ratu baru mulai menghilangkan satu sama lain sampai hanya tersisa satu ratu. Ratu yang tersisa ini akan melanjutkan penerbangan kawinnya dan kembali ke koloni tempat ia tinggal. Kemudian ada peranan serangga. Nah, peranan serangga ini ada peranan yang menguntungkan dan juga peranan yang merugikan. Untuk peranan yang menguntungkan, diantaranya yaitu serangga sebagai penghasil produk bernilai komersial seperti lilin, madu, dan sutra. Lalu, serangga ini merupakan agen pengendali biologis, contohnya dari spesies ladybird. Yang ketiga, serangga ini memainkan peran penting dalam aerasi, drainase, dan pergantian tanah, serta mendorong proses pembusukan tanah yang dilakukan oleh serangga penghuni tanah. Dan peran yang terakhir yaitu serangga ini dapat digunakan sebagai bahan pengajaran dan penelitian. Nah, untuk peranan serangga yang merugikan ini, diantaranya yaitu ada dapat
menyebabkan penyakit malaria yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang disebarkan oleh gigitan nyamuk Anopheles betina. Lalu ada penyakit demam kuning yang disebabkan oleh virus yang berasal dari genus Flavivirus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti ke manusia. Selanjutnya ada wabah pes. Nah, wabah pes ini disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis yang ditransmisikan oleh kutu yang terinfeksi oleh tikus. Selanjutnya ada ensefalitis atau radang otak, ada leishmaniasis yang disebabkan oleh parasit protozoa yang termasuk ke dalam genus Leishmania dan ditularkan lewat gigitan sejenis lalat genus Lutzomyia dan Pemotomus. Dan yang terakhir yaitu ada tifus. Tifus ini disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ade Reni yang sudah menjelaskan mengenai materi sebelumnya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ajeng Fajar Ramadanti. Kepada Ajeng dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi mengenai klasifikasi pada subfilum Hexapoda. Subfilum Hexapoda ini terbagi atas dua kelas, yaitu kelas Entognatha dan kelas Insecta. Pada kelas Insecta terbagi lagi menjadi dua subkelas, yaitu subkelas Apterygota dan subkelas Pterygota. Nah, di subkelas Pterygota ini terbagi menjadi infrakelas Paleoptera dan infrakelas Neoptera yang terdiri dari banyak ordo. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang kelas Entognatha. Pada kelas Entognatha ini terdiri atas 3 ordo, yaitu ordo Colembola, ordo Diplura, dan ordo Protura. Pada ordo Colembola berisi spesies yang memiliki 4 hingga 6 segmen, tidak memiliki mata majemuk, memiliki perut dengan 6 segmen, serta sebagian besar spesiesnya memiliki pelengkap berupa ekor pegas pada segmen keempat. Habitat dari ordo Colembola ini adalah di tanah dan pada sampah daun. Contoh dari spesies ordo Colembola adalah Orchesella cincta. Lalu yang kedua ada ordo Diplura. Ordo Diplura adalah berisi spesies yang memiliki kepala dengan banyak antena yang tersegmentasi, tidak memiliki mata majemuk dan ocelli, memiliki sersi multisegmen atau forceps-like, serta habitatnya di tanah dan di sampah daun. Contoh dari spesies ordo Diplura adalah Campodea. Yang ketiga adalah ordo Protura. Ordo Protura adalah ordo yang berisi spesies dengan ciri-ciri memiliki kepala berbentuk kerucut, tidak memiliki antena, mata majemuk, serta ocelli, memiliki pelengkap pada perut dengan 3 segmen pertama, serta habitat di tanah dan sampah daun. Contoh dari spesies ordo Protura adalah Acherentomon sp. Selanjutnya adalah kelas Insecta. Kelas Insecta ini terbagi menjadi 2 subkelas, yaitu subkelas Apterygota dan subkelas Pterygota. Di subkelas Apterygota hanya terdiri dari satu ordo, yaitu ordo Tisanura. Ordo Tisanura adalah spesies yang ciri-cirinya memiliki perut yang meruncing, serta memiliki terminal sersi antena panjang. Contoh dari ordo Tisanura adalah Lepisma saccharina. Kemudian kita masuk ke subkelas Pterygota. Pada subkelas Pterygota ini terbagi menjadi 2 infrakelas. Yang pertama adalah infrakelas Paleoptera. Di infrakelas Paleoptera, ordo pertamanya adalah ordo Epemeroptera yang memiliki karakteristik memiliki perut atau abdomen yang memanjang dengan 3 buah ekor atau sersi yang sama panjang, memiliki 2 pasang sayap membran dengan banyak pembuluh darah. Sayap depannya berbentuk segitiga dan lebih panjang dibanding dengan sayap belakang. Kemudian memiliki sepasang antena yang panjang filiform atau bentuk seperti benang. Kemudian didapati adanya stadium pradewasa berupa nimfa yang akuatik yang memiliki 3 buah sersi serta insang trakea yang berbentuk lateral atau lempengan. Kemudian spesies pada ordo ini memiliki alat mulut yang tereduksi, mata berupa mata majemuk besar, serta habitat umumnya di dalam ekosistem air tawar. Contoh dari spesies ordo Epemeroptera ini adalah Ataloplegia sp, Acanthametropus peccatonica, Austremela picta, dan Ametropus amopilus. Ordo yang kedua adalah ordo Odonata.
Ordo Odonata ini memiliki karakteristik bentuk tubuhnya panjang dan ramping, kemudian merupakan serangga dengan ukuran tubuh yang sedang sampai besar atau makroskopis, memiliki sayap membran dengan ukuran sayap depan dan belakang sama atau zygoptera, atau sayap belakang lebih besar dari sayap depan atau anisoptera, serta memiliki pembuluh darah yang berbentuk seperti jaring. Karakteristik berikutnya adalah memiliki kepala yang dapat bergerak atau mobile dengan mata majemuk berukuran besar yang terpisah atau hampir menyatu. Tipe mulut dari Ordo Odonata ini adalah mandibulata atau tipe mulut pengunyah, memiliki antena yang pendek, serta didapati adanya stadium pradewasa atau nimfa yang akuatik dengan insang rektal atau terminal dan labium yang dapat memegang yang digunakan untuk menangkap mangsa. Contoh spesies dari Ordo Odonata adalah Orthotrum sabina atau capung tentara, Austrosticta fieldi, dan Amphipteryx agrioides. Kemudian kita masuk ke infraklas Neoptera. Di infraklas Neoptera ini sangat banyak bagian-bagian dari ordonya. Ordo yang pertama adalah Ordo Orthoptera. Ordo Orthoptera ini memiliki karakteristik sayap depan yang tebal dan sayap belakang yang terlipat seperti kipas di bawah sayap depan dengan ukuran yang lebih besar. Kemudian memiliki tipe alat mulut dengan tipe pengunyah atau mandibulata serta tipe kepala hipognathus atau alat mulutnya terletak di bawah. Karakteristik selanjutnya adalah terdapat bagian pronotum atau lapisan keras pada bagian depan dada yang melengkung di atas pleura atau membran pelapis paru-paru. Kaki belakang lebih panjang yang berfungsi untuk melompat. Nah, pada ordo ini mata besar majemuk dengan atau tanpa oselli, tergantung dari spesiesnya. Ordo ini juga memiliki sepasang antena yang panjang yang berbentuk filiform atau berbentuk seperti benang. Stadium pradewasa atau nimfa pada Ordo Orthoptera ini berbentuk seperti spesies dewasanya, tetapi dengan ukuran yang lebih kecil. Habitat dari ordo ini adalah di rerumputan dan tempat kering atau batuan, tanah kering, dan lain-lain. Contoh spesies dari ordo Orthoptera ini adalah berbagai jenis belalang, jangkrik, dan tonggeret. Ordo selanjutnya adalah ordo Blattodea. Ordo Blattodea memiliki karakteristik serangga ini umumnya ditemukan pada daerah tropis, memiliki tubuh yang berbentuk oval dan pipih serta panjangnya mungkin melebihi 5 cm. Memiliki prototoraks yang besar dan berbentuk seperti perisai. Memiliki sersi yang biasanya bersegmen banyak serta sayap depan berbentuk seperti tegmina berkulit yang melindungi sayap belakang dan berukuran lebih besar. Memiliki mata majemuk yang berkembang dengan baik. Nah, stadium pradewasa pada Ordo Blattodea ini sama seperti spesies yang dewasanya, namun dengan ukuran yang lebih kecil. Habitat dari Ordo Blattodea ini biasanya di gua, di kayu yang membusuk, di rongga bawah kulit kayu, dan ada pula yang akuatik. Contoh dari spesies Ordo Blattodea ini adalah Blatta orientalis, Cryptocercus clevelandi, dan Angustonicus angustipenis. Ordo selanjutnya adalah Ordo Phasmatodea. Ordo ini memiliki karakteristik berupa bentuk tubuh seperti tongkat yang ramping atau daun yang pipih dan lengket. Pada daerah tropis, bentuk tubuh pipih seperti daun dengan ukuran sangat besar hingga 30 cm. Memiliki tipe kepala prognathus atau mengarah ke depan dengan tipe mulut mandibulata atau tipe mulut pengunyah. Memiliki mata majemuk kecil dan terletak lateral. Sayap biasanya tidak ada atau tereduksi dan memiliki tungkai yang panjang yang digunakan untuk berjalan. Pada stadium pradewasanya berupa nimfa yang ukurannya lebih kecil namun mirip dengan spesies yang dewasanya. Nah, ordo Phasmatodea ini merupakan organisme yang herbivora. Contoh spesies dari ordo Phasmatodea adalah Clonopsis gallica, Acanthoxyla prasina, Pobaiticus cani, walking stick, dan leaf insect. Kemudian, ordo selanjutnya adalah ordo Mantodea. Ordo Mantodea ini memiliki karakteristik berupa tubuh yang memanjang dengan kaki depan raptorial atau kaki yang biasa digunakan untuk menangkap mangsa yang dilengkapi dengan duri. Nah, panjang tubuh dari ordo Mantodea ini biasanya mencapai 10 cm. Ordo Mantodea merupakan predator. Memiliki bentuk kepala triangular atau berbentuk segitiga yang berukuran kecil serta dapat bergerak. Nah, pada ordo Mantodea ini memiliki mata majemuk yang besar serta terpisah.
Ordo Mantodea memiliki stadium pradewasa berupa nimfa yang menyerupai spesies dewasanya namun dengan ukuran yang lebih kecil. Ordo Mantodea juga memiliki sayap depan yang membentuk tegmina sayap dan sayap belakang yang ukurannya lebih besar daripada sayap depan. Contoh spesies dari Ordo Mantodea adalah Mantis religiosa atau belalang sembah, Acanthops coloradensis, dan Decimiana bolivari. Ordo selanjutnya adalah Ordo Mantopasmatodea. Ordo ini merupakan ordo yang berisi serangga yang berasal dari penggabungan Ordo Mantodea dan Ordo Pasmatodea. Ordo ini pertama kali dideskripsikan pada tahun 2002 di Afrika Selatan sehingga merupakan serangga endemik Afrika Selatan dengan jumlah spesies 6-8 spesies. Ciri-ciri dari ordo ini adalah tidak memiliki sayap, memiliki tipe kepala hipognathus atau alat mulut yang terletak di bawah, serta tipe mulut pengunyah atau mandibulata, memiliki sepasang antena yang panjang, dan merupakan predator nokturnal pada serangga lain dan laba-laba. Ordo ini merupakan kelompok hewan yang langka. Contoh spesies dari Ordo Mantopasmatodea adalah Mantopasma zephyra dan Mantopasma subsolana. Ordo selanjutnya adalah Ordo Dermaptera. Ordo ini memiliki karakteristik berupa sayap depan yang sangat pendek namun besar serta sayap belakang bermembran yang terlipat di bawah sayap depan saat diam. Nah, memiliki bentuk tubuh memanjang dan pipih dengan sersi yang termodifikasi menjadi bentuk forceps atau bentuk penjepit. Memiliki tipe kepala prognathus atau mengarah ke depan dengan tipe mulut pengunyah atau mandibulata. Memiliki sepasang antena pendek yang berbentuk seperti benang. Nah, stadium pradewasa pada ordo ini berupa nimfa yang menyerupai dewasa namun dengan ukuran yang lebih kecil. Contoh spesies dari ordo ini adalah Forficula auricularia, Aborolabis angulifera, Africolabis humicola. Ordo selanjutnya adalah Ordo Plecoptera. Ordo ini memiliki karakteristik berupa sayap depan bermembran yang lebih besar dari sayap belakangnya yang berbentuk seperti kipas. Stadium pradewasa pada ordo ini berupa nimfa yang sangat menyerupai dewasanya yang disertai dengan jambul insang trakea. Nah, sewaktu istirahat, sayap pada ordo ini menutupi abdomen dan meluas pada ujung abdomen namun sering terjadi reduksi sayap. Contoh spesies dari ordo ini adalah Perla sp, Diampypnoa annulata, Cosmioperla wongono, dan Taumatoperla robusta. Ordo selanjutnya adalah Ordo Isoptera. Ordo ini memiliki karakteristik bentuk tubuh yang kecil sampai sedang, memiliki tipe mulut mandibulata, memiliki antena yang panjang, memiliki mata majemuk yang sering tereduksi atau hilang, memiliki sayap bermembran dengan ukuran kecil dan akan terlepas saat dewasa. Nah, stadium pradewasa pada ordo ini berupa nimfa yang memiliki morfologi yang beragam tergantung pada jenisnya. Ordo ini biasa disebut dengan semut putih, namun dapat dibedakan dari semut sejati dengan melihat luas dada dan perutnya yaitu bersatu. Nah, contoh spesiesnya berupa termites atau rayap, Incysitermes minor, Amitermes beaumonti, dan Coptotermes formosanus. Ordo selanjutnya adalah Ordo Embioptera. Ordo ini memiliki karakteristik berupa bentuk tubuh kecil yang panjang dan ramping, memiliki tipe kepala prognathus dengan tipe mulut mandibulata dan mata majemuk berbentuk ginjal, hidup berkoloni dengan membuat saluran belapis sutra di tanah daerah tropis. Nah, pada organisme betina di ordo ini tidak memiliki sayap, sedangkan pada jantan sayapnya berselaput, berukuran kecil, dan sayap belakang serta sayap belakang berukuran sama. Ordo ini memiliki sersi dengan 2 segmen. Stadium pradewasa pada ordo ini berupa nimfa yang mirip seperti dewasa namun ukurannya lebih kecil. Contoh spesies dari ordo ini adalah Oligotoma saundersi, Andesembia banosei, Brionembia amplialata, dan Selicerca camelaensis. Ordo selanjutnya adalah Ordo Psocoptera. Ordo ini memiliki ciri-ciri berupa tubuh kecil dengan ukuran yang biasanya 10 mm, memiliki sayap bermembran yang berukuran kecil dengan sedikit pembuluh darah, dan saat istirahat biasanya sayapnya tertahan di atas bagian abdomen. Namun pada beberapa spesies tidak memiliki sayap. Habitat dari ordo ini biasanya ada di dalam buku, kulit kayu, sarang burung, dan dedaunan. Ordo ini juga memiliki kepala yang besar dan aktif bergerak dengan tipe mulut pengunyah atau mandibulata dan asimetris serta mata majemuk yang besar, antena yang panjang dan ramping,
Nah, serta sewaktu terbang, ordo ini akan terbang secara berpasangan. Stadium pradewasa pada ordo ini berupa nimfa yang bentuknya seperti spesies dewasa namun dengan ukuran yang lebih kecil. Contoh spesies dari ordo ini adalah Grapopsochus cruciatus, Afropsochus natalensis, Brachypsochus badonelli, dan Calocaecilus decipiens. Ordo selanjutnya adalah ordo Zoraptera. Ordo ini memiliki karakteristik berupa tubuh yang kecil, kira-kira ukurannya sebesar 2,5 mm dengan bentuk seperti rayap. Ordo ini memiliki sayap yang berselaput dan berukuran kecil yang biasanya rontok saat dewasa, memiliki tipe kepala yang hipognatus. Nah, pada spesies yang bersayap memiliki mata dan oseli, sedangkan spesies yang tidak bersayapnya tidak memiliki oseli. Pada ordo ini, stadium pradewasanya berupa nimfa yang menyerupai spesies dewasa tapi dengan ukuran yang lebih kecil. Contoh spesies dari ordo ini adalah Zoratypus zimmermanni, Zoratypus amazonensis, Zoratypus barberi, dan Zoratypus buxtoni. Ordo selanjutnya adalah ordo Pteraptera. Ordo ini memiliki karakteristik berupa tubuh yang kecil dan berbentuk pipih. Ordo ini tidak memiliki sayap dan merupakan ektoparasit pada organisme berdarah panas seperti mamalia dan aves. Memiliki tipe mulut penusuk dan penghisap. Nah, pada ordo ini, stadium pradewasanya berupa nimfa yang berwarna pucat dengan ukuran yang lebih kecil daripada spesies dewasanya. Contoh spesies dari ordo ini adalah Bopia notafusca, Echinopterus horridus, dan Antharcopterus calorini. Ordo selanjutnya adalah ordo Thysanoptera. Ordo ini memiliki karakteristik berupa tubuh yang panjangnya 0,5 sampai dengan 5 mm. Nah, pada ordo ini apabila memiliki sayap, maka sayapnya panjang dan sangat sempit dengan sedikit urat dan dibatasi oleh rambut panjang atau seta. Ordo ini juga memiliki tipe mulut penghisap dan merupakan pemakan tumbuhan atau hama. Contoh dari spesies di ordo ini adalah Frankliniella skulljay, Adelphitrips cassinei, Bailoitrips limbatus, dan Caliotrips syntipenis. Selanjutnya adalah ordo Hemiptera. Pada ordo ini terbagi lagi menjadi subordo Heteroptera, subordo Auchenorhyncha, dan subordo Stenorhyncha. Nah, bentuk mulut dari ordo Hemiptera adalah seperti jarum yang digunakan untuk menghisap. Nah, pada subordo Heteroptera memiliki ciri-ciri berupa tubuh yang kecil yang berukuran 2-100 mm, ada yang memiliki sayap dan ada pula yang tidak memiliki sayap. Nah, sayap depan dengan bagian basal menebal dan sebagian mengalami sklerot serta sayap belakang bermembran. Saat istirahat, sayap terangkat rata di atas perut dan memiliki kelenjar bau yang menyengat. Contoh spesies dari subordo Heteroptera adalah squash bug, walang sangit, assassin bug, dan lain-lain. Subordo selanjutnya adalah Auchenorhyncha yang memiliki ciri-ciri. Terdapat 4 sayap khas jika pada spesies yang memiliki sayap, serta menghasilkan suara sebagai bentuk komunikasi. Contoh dari spesies Auchenorhyncha adalah Cicadas, Grapocephala coccinea atau wereng pita merah. Subordo selanjutnya adalah Sternorhyncha yang memiliki ciri-ciri, memiliki 4 sayap yang khas apabila pada spesies terdapat sayap, serta spesiesnya merupakan hama pada tanaman. Contoh dari Sternorhyncha adalah whiteflies atau lalat putih, mealybugs atau kutu putih. Contoh spesiesnya yaitu Apidoidea. Ordo selanjutnya adalah ordo Neuroptera. Ordo Neuroptera memiliki karakteristik berupa ukuran tubuh yang sedang sampai besar, memiliki sayap depan dan belakang yang seukuran dan disertai banyak urat silang. Saat istirahat, sayap belakang menahan dengan bentuk seperti atap di atas tubuh. Ordo ini juga memiliki tipe kepala yang prognatus serta tipe mulut pengunyah atau mandibulata. Contoh spesies dari ordo ini adalah Chrysopapalens atau ant lions, lacewings, Abascalapus nigripes, Acmonotus incusiver, dan Campyloplegia magnifica. Ordo selanjutnya adalah ordo Coleoptera. Ordo ini memiliki karakteristik berupa sayap depan atau elytra yang menebal, keras, dan buram, sedangkan sayap belakangnya bermembran dan terlipat di bawah sayap depan saat sedang istirahat. Ordo ini memiliki tipe mulut pengunyah atau mandibulata dan menggigit.
Bagian tungkai pada ordo ini mengalami berbagai modifikasi dan sering memiliki kuku serta struktur yang adesif. Ordo ini berpotensi sebagai hama pada tanaman. Ordo ini juga merupakan serangga yang memiliki tubuh berukuran kecil hingga besar dengan jumlah spesies yang telah terdeskripsi adalah 250.000 spesies. Contoh spesies dari ordo ini adalah Calosoma scrutator, Birrhodes intermedius, Caenocara schimnoides, dan berbagai macam beetles atau kumbang. Ordo selanjutnya adalah Strepsiptera. Ordo ini memiliki ciri-ciri berupa tubuh dengan ukuran yang kecil. Pada spesies jantan memiliki sayap depan yang pendek dan besar serta sayap belakang berbentuk kipas, namun tidak dilengkapi pembuluh darah. Nah, sedangkan pada spesies betina tidak memiliki sayap. Pada spesies jantan juga memiliki kepala yang besar serta mata yang menonjol dan antena bercabang berbentuk kipas. Pada spesies betina tidak terdapat mata dan antena. Stadium pradewasa pada ordo ini berupa larva berbentuk triungulin atau segitiga dengan 3 pasang kaki toraks dan tahap selanjutnya berbentuk seperti tempayak tanpa alat mulut. Contoh spesies dari ordo ini adalah Elenchus coibelei, Bahioxenos relictus, Corioxenos antestiae, dan Dondexenos brevipelebos. Ordo selanjutnya adalah ordo Mecoptera. Ordo ini memiliki karakteristik berupa ukuran tubuh yang kecil sampai sedang, memiliki sayap yang panjang, ramping, dengan banyak urat. Nah, pada spesies jantan memiliki organ penjepit seperti kalajengking di ujung perutnya. Spesies pada ordo ini merupakan organisme yang karnivora serta habitat sebagian besar di hutan. Contoh spesies pada ordo ini adalah Panorpa communis, Apteropanorpa tasmanica, dan Titobitacus macalpinei. Ordo selanjutnya adalah ordo Lepidoptera. Ordo ini memiliki karakteristik berupa memiliki sayap bermembran yang ditutupi dengan sisik yang tumpang tindih. Nah, ordo ini merupakan kelompok serangga kupu-kupu dan ngengat dengan tubuh yang kecil sampai besar. Memiliki tipe mulut penghisap yang dapat menggulung dan dimasukkan apabila tidak digunakan. Stadium pradewasa pada ordo ini berupa larva yang bentuknya seperti ulat dengan rahang pengunyah untuk memakan tanaman, kaki yang gemuk di bagian perut, dan kelenjar sutra yang digunakan untuk mengelilingi kepompong. Ordo ini memiliki antena yang multisegmen dan sering berbentuk seperti sisir atau pekinat pada kupu-kupu. Contoh spesies dari ordo Lepidoptera adalah Papilio blumei, Bombyx mori, Acanthopteroctetes bimaculata, dan Striglina Selanjutnya albiscere. adalah ordo Diptera. Ordo ini memiliki karakteristik berupa ukuran tubuh kecil sampai sedang, memiliki sayap yang hanya terdapat pada bagian mesotoraks dan bagian metatoraksnya memiliki organ keseimbangan yang disebut dengan halter. Ordo ini memiliki tipe mulut penghisap, serta memiliki stadium pradewasa berupa larva yang bentuknya seperti belatung atau tempayak yang tanpa kaki. Contoh spesies dari ordo ini adalah Musca domestica atau lalat rumahan, Adia dejeani, dan Brevicosta africana. Ordo selanjutnya adalah ordo Trichoptera. Ordo ini memiliki karakteristik berupa ukuran tubuhnya kecil dan lembut, memiliki sayap yang sebagian berurat dan sebagian bersisik serta berbulu. Memiliki tipe mulut pengunyah atau mandibulata dengan bagian rahang bawah yang banyak tereduksi atau hilang. Memiliki antena yang diselimuti dengan seta. Stadium pradewasa pada ordo ini berupa akuatik dan sering menghasilkan pembungkus yang menempel pada pasir, kerikil, cangkang, atau bebatuan. Namun ada pula beberapa yang hidup bebas. Contoh dari ordo ini adalah Agapetus ablusus, Catagapetus maclachlani, dan Psychomyelodes dentatus. Ordo selanjutnya adalah ordo Siponaptera. Ordo ini memiliki karakteristik berupa tubuh kecil yang pipih dan tanpa sayap, serta kaki yang diadaptasi untuk melompat. Memiliki tipe mulut menusuk dan menghisap, merupakan ektoparasit atau mikropredator pada burung dan mamalia. Memiliki stadium pradewasa berupa larva yang tidak memiliki kaki dan berbentuk seperti belatung. Pada bagian tubuhnya memiliki banyak seta dan duri yang terdapat pada bagian tubuh bagian belakang. Memiliki tungkai kaki yang kuat dan disertai kuku untuk menggaruk inangnya. Contoh spesies dari ordo ini adalah Ctenocephalides felis atau kutu kucing, Ancistropsila siamensis, Baculomeris altmani, dan Calopsila changduensis.
Ordo yang terakhir adalah ordo Hymenoptera. Ordo ini memiliki tubuh dengan ukuran kecil sampai besar, memiliki sayap yang kecil dan dengan venasi yang sederhana. Sayap depan dan belakang menyatu oleh kait yang ada pada sayap belakang. Ordo ini memiliki tipe mulut pengunyah dan untuk menjilat cairan, memiliki antena yang multisegmen serta panjang dan mengarah ke depan. Memiliki stadium pradewasa berupa larva yang sebagian tidak berkaki, buta, dan bentuknya mirip belatung. Ordo ini berisi spesies yang hidupnya sosial dan soliter, memiliki ovopositor atau alat khusus pada serangga yang digunakan untuk bertelur yang berkembang dengan baik dan terkadang dimodifikasi menjadi alat penyengat. Contoh spesies dari ordo ini adalah Apis indica atau lebah madu, Trachelus labidus, dan Janus abbreviatus. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ajeng Fajar Ramadanti yang telah menyampaikan mengenai klasifikasi subfilum Hexapoda. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan karena kami masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.